Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yasara rasulahu bil-huda liyusirahu 'ala dini wa kafa billahi shahidan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita masih bisa berada di bulan Ramadan yang berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baik jamaah salat zuhur Masjid Asy-Syifa Masjid Bogor yang Allah muliakan, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian pada zuhur kita selama Ramadan. Insyaallah pada kesempatan kali ini di hari Rabu kita akan membahas tentang fikih salat. Insyaallah pembahasan kita tentang fikih salat Idul Fitri yang sebentar lagi akan kita lakukan. Ya. Untuk bersingkat waktu, di tengah kita sudah ada guru kita Ustaz Didik Suyadi MPD. Kepada beliau kepada Mas'ul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Baik jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk duduk sejenak dalam rangka untuk mempelajari agama kita. Dan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Rajab, bahwasanya pembahasan kita terkait fikih salat Id. Sebelumnya para ulama jelaskan bahwasanya perayaan atau hari raya dalam Islam itu ada dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, berdasarkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, demikian juga yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ahli Madinah yauman yal'abuna fihima fil jahiliyah. Kata Anas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, datang ke kota Madinah, maka li ahli Madinah, penduduk Madinah, mereka memiliki yaumani yal'abun, dua hari yang mereka pada hari tersebut bersenang-senang, bergembira di dalamnya, fil jahiliyah, yaitu sebagaimana di waktu jahiliyah. Faqala, kemudian beliau bertanya, qadimtu alaikum malakum yaumani tal'abuna fihima fil jahiliyah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang menemui kalian sedangkan kalian memiliki dua hari raya yang kalian bersenang-senang, bergembira di masa jahiliyah. Wa qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengganti kedua hari tersebut khairan minhuma, dengan hari yang lebih baik, yauman nahar wa yaumal fitri, atau yaumun nahar wa yaumul fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Maka hadis ini jadikan dalil oleh para ulama bahwasanya hari raya yang ada dalam kaum muslimin umat Islam itu ada dua, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian para ulama jelaskan terkait makna Id atau hari raya Id. Sebagaimana kata Ibnu Arabi rahimahullahu taala, Id itu dinamakan Id, jadi ada yang udu karena dia berulang setiap tahunnya. Dia kembali setiap tahunnya dengan kesenangan atau kegembiraan yang baru, ya, dengan kesenangan atau kegembiraan yang baru. Maka Id itu karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada hamba-hambanya, sebagaimana hari-hari biasa seperti bolehnya makan setelah diwajibkan puasa, ketika juga zakat fitri, haji, kemudian di sana misalkan ada menjalin hewan kurban untuk Idul Adha dan selainnya. Sehingga pada hari Id itu ditampakkan kesenangan dan kegembiraan. Tampakkan kesenangan dan kegembiraan. Kemudian khusus terkait dengan hari raya
atau sebelum pelaksanaan sholat Id, maka ada beberapa perkara yang dianjurkan bagi kaum muslimin. Apabila seorang melakukannya dalam rangka meneladani Nabi, tentu dia akan mendapatkan pahala. Yang pertama di antaranya dia mandi sebelum pergi menuju lapangan untuk menunaikan sholat Id. Meskipun tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW berkaitan dengan mandi dalam sholat Id, akan tetapi disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada asar dari sebagian sahabat yang menunjukkan akan hal ini. Di antaranya Abdullah bin Umar, beliau mandi di hari raya Idul Fitri ketika beliau hendak pergi ke lapangan. Maka dari sini para ulama katakan dianjurkan seorang dia sebelum pergi ke lapangan untuk menunaikan sholat Id, dia mandi terlebih dahulu. Yang kedua, hendaknya dia berusaha mengenakan pakaian yang bagus, tidak harus mahal, akan tapi pakaian tersebut adalah pakaian yang bagus. Oleh karena itu Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menceritakan Nabi SAW ketika hari raya itu memakai pakaian terbagus beliau. Di beliau itu punya pakaian khusus untuk sholat hari raya dan sholat Jumat. Jadi beliau punya pakaian khusus untuk sholat hari raya dan sholat Jumat. Oleh karena itu dari sini para ulama sebutkan dianjurkan seorang ketika dia pergi ke lapangan untuk menunaikan sholat Id, dia pakai pakaian yang bagus, yang menutup auratnya dan tidak harus mahal terkait dengan hal ini. Kemudian dianjurkan makan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Jadi dianjurkan makan terlebih dahulu berdasarkan apa yang disebutkan oleh Anas bin Malik. Beliau menceritakan karena Rasulullah SAW la yaktu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Nabi SAW tidak berangkat untuk menunaikan sholat Idul Fitri hingga beliau yakulat tamarat, memakan beberapa butir kurma. Maka untuk sholat Id, terutama sholat Idul Fitri, dianjurkan makan terlebih dahulu, beda dengan Idul Adha. Jadi untuk Idul Adha maka la yakulu hatta yarji. Nabi SAW tidak makan hingga beliau kembali. Fayakula min nasikatihi, dan beliau makan dari nasikah beliau, yaitu daging sembelihannya. Maka ada perbedaan terkait dengan sunnah yang dianjurkan sebelum sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau sebelum Idul Fitri maka dianjurkan makan terlebih dahulu. Mau makan kurma atau yang lain tidak mengapa. Kemudian yang berikutnya, hendaknya seorang dia pergi ke lapangan, jika memungkinkan maka dia berjalan kaki. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan minas sunnah an takhruja ilal id masiyan. Jadi termasuk sunnah engkau keluar untuk menunaikan sholat hari raya masiyan, dalam keadaan berjalan kaki. Jadi dalam keadaan berjalan kaki ini tentunya apabila tempat pelaksanaan sholat Id mungkin ditempuh dengan jalan kaki. Di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama yaitu lebih menyemarakkan syiar Islam. Jadi sholat Id ini merupakan syiar Islam, maka supaya lebih semarak, lebih kelihatan ramai, maka seorang berjalan kaki. Demikian juga dalam rangka atau menunjukkan supaya seorang dia tidak sombong. Demikian juga menjalin kebersamaan, dalam rangka untuk menjalin kebersamaan. Adapun kalau ada uzur, tempatnya jauh, atau orangnya sakit, sudah tua, maka baginya boleh naik kendaraan. Dan yang berikutnya termasuk sunnah menempuh jalan yang berbeda. Jadi menempuh jalan yang berbeda. Sebagaimana kata Jabir bin Abdullah, beliau katakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma idin khalafa at-tariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berangkat dan pulang pada hari raya mengambil jalan yang berbeda. Jadi antara berangkatnya dan pulangnya mengambil jalan yang berbeda. Ini termasuk sunnah. Yang berikutnya takbir. Jadi takbir. Maka kana yahruju yaumal fitri fayukabbiru hatta yaqiyal musalla.
Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu takbir pada hari raya Idul Fitri hingga beliau sampai ke musola, tempat pelaksanaan sholat. Wa hatta yaqdiya sholat, dan melaksanakan sholat. Fa idza qada sholat qada at-takbir, apabila sholat Idul Fitri sudah selesai, maka beliau memutus takbirnya. Maka untuk takbir sholat Idul Fitri, kalau sholat Idul Fitri selesai sudah beda dengan sholat Idul Adha. Maka takbirnya dianjurkan sampai selesai hari tasyrik. Adapun untuk sholat Idul Fitri, maka ketika pelaksanaan sholat sudah selesai, takbirnya juga sudah selesai. Maka itu diantara beberapa yang dianjurkan atau beberapa sunnah ketika seorang dia sebelum berangkat untuk menunaikan sholat Id. Adapun lafaz takbirnya, jadi lafaz takbirnya ada riwayat dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, misalkan Allahu Akbar, dari takbir awal 2 kali, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Atau lafaz-lafaz yang lain di antaranya Abdullah bin Abbas, Allahu Akbar 3 kali, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Yang semisalnya yang jelas ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, demikian juga dari Abdullah bin Abbas. Maka itu sunnah-sunnah sebelum pelaksanaan sholat Id. Sekarang kita masuk ke pelaksanaannya. Yang pertama dibahas oleh para ulama terkait hukum pelaksanaan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Maka dijelaskan oleh para ulama, sholatul Idain masru'un bil ijma'. Jadi sholat Id ini disyariatkan dengan kesepakatan para ulama. Ulama sepakat sholat Id disyariatkan. Wa tarafa ahlul ilmi fi hukmiha. Yang jadi titik perbedaan hukumnya apa? Disyariatkan tapi hukumnya apa? Ala talafati aqwal, ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, anna sholatil idain wajibatun alal ahyan. Sholat itu hukumnya wajib ain bagi setiap orang, maka dia wajib menunaikan sholat Id. Maka ini merupakan pendapat dari ulama Hanafiyah. Salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan inilah yang dipilih oleh diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, murid beliau Ali Ibnu Qayyim rahimahullah, demikian juga oleh As-Sun'ani atau Imam Syaukani dan ulama kontemporer Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, bahwasanya sholat Id hukumnya wajib ain. Jadi hukumnya wajib ain. Apa dalilnya? Allah perintahkan, misalkan di surah Al-Kautsar Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Maka sholat di sini yang dimaksud sholat Id karena digandingkan dengan perintah untuk menyembelih hewan kurban. Makanya juga dalil yang menunjukkan hewan kurban disembelih setelah selesai pelaksanaan sholat Id, enggak boleh sebelumnya. Ini Allah katakan fasholli li rabbika wanhar. Sisi pendalilannya Allah perintahkan, dan hukum asal perintah adalah wajib. Jadi hukum asal perintah adalah wajib. Dalil yang lain dari sunnah adalah hadisnya Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Beliau katakan amarona Nabi sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idain. Nabi perintahkan kami para wanita untuk keluar melaksanakan sholat 2 hari raya. Jadi semuanya diperintahkan keluar, baik itu wanita yang dia haid atau tidak diperintahkan untuk keluar. Adapun yang haid, aniyat tazilnya musallal muslimin, dia akan mengambil jarak dari tempat sholat Id tersebut. Maka diperintahkan semuanya untuk keluar. Ini menunjukkan, bahkan wanita haid juga diperintahkan keluar, menunjukkan hukumnya fardu ain. Jadi menunjukkan ini hukumnya fardu ain. Kemudian jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kedua, annaha sunnah muakkadah, hukumnya sunnah muakkadah. Ini merupakan pendapat ulama Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, hukumnya sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dalilnya karena sholat yang wajib itu hanya 5.
Sebagaimana dari Thalha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna rajulan ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu 'anil Islam. Ada laki-laki datang menemui Nabi bertanya tentang Islam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan khamsu shalawatin katabahunallahu 'ala ibadi. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan bagi hambanya. Kemudian faqala, dia bertanya, hal alayya ghairuha wahai Nabi, ada kewajiban yang lain tidak? Qala la, Nabi katakan tidak ada, illa an tatawwa, yang lainnya hanya sunnah, yaitu salat tatawwu. Maka dari sini yang wajib hanya salat 5 waktu, berarti salat Id di luar ini, jadi salat Id di luar ini. Al-qaulu tsalis, pendapat yang ketiga, salatul idain fardhu kifayah. Salat Id hukumnya fardhu kifayah, artinya apabila ada sebagian kaum muslimin yang sudah melaksanakannya di suatu daerah tersebut, maka gugurlah kewajibannya yang lainnya apabila itu sudah terpenuhi. Ini merupakan mazhab ulama Hanabilah. Jadi ulama Hanabilah dan ini yang dipilih dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah. Jadi hukumnya adalah fardhu kifayah. Ala kulli hal, dari ketiga pendapat tadi, saya hukum yang mengatakan salat itu fardhu ain cukup kuat. Jadi hukumnya adalah cukup kuat. Di antaranya tadi hadisnya Ummu Atiyah, yaitu Nabi perintahkan pada para gadis yang mereka sudah balik atau menjelang balik, demikian juga wanita-wanita yang tengah haid, gadis-gadis yang pingitan untuk keluar pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun untuk wanita yang haid, maka dia diminta untuk menjauhi tempat sholat, tapi tetap hadir. Jadi tetap hadir. Oleh karena itu ketika ada yang bertanya, ya Rasulullah, ihdana la yakuna laha jilbab, wahai Nabi, ada di antara kami yang tidak memiliki jilbab. Maka Nabi SAW katakan, itu bisaha ukhtuha min jilbabiha. Maka hendaknya temannya minjamkan jilbab untuknya sehingga dia bisa menyaksikan kebaikan hal tersebut. Jadi kebaikan muslimin ketika pelaksanaan sholat Id. Maka dari sini sekali lagi pendapat yang cukup kuat adalah wajib ain. Karena itu jangan meninggalkan pelaksanaan sholat Id. Pembahasan berikutnya tempatnya, di mana pelaksanaan sholat Id. Maka kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tempat pelaksanaan sholat Id Nabi, demikian juga para sahabat setelah beliau meninggal adalah di lapangan, kecuali ada udhur. Ketika hujan, maka boleh di masjid. Maka asalnya adalah di lapangan, dan ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Oleh karena itu disebutkan Imam Malik belum mengatakan tidak boleh melaksanakan sholat hari raya di 2 tempat, yaitu dan di masjid, tetapi hendaknya di tanah lapang sebagaimana dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun untuk penduduk yang tinggal di Mekah, maka pelaksanaan sholat itu memang di Masjidil Haram. Maka untuk selainnya, demikian juga di Masjid Nabawi, untuk selainnya maka hendaknya di lapangan. Kemudian waktu pelaksanaannya, sholat Id itu dilaksanakan waktunya ketika matahari sudah naik kira-kira setinggi 1 tombak. Jadi kira-kira setinggi 1 tombak. Untuk sholat Idul Adha itu segera, adapun sholat Idul Fitri agak diakhirkan supaya apa? Memberi kesempatan bagi orang yang belum membayar zakat fitrah mengeluarkan zakat fitrahnya, segera mengeluarkannya. Adapun batas akhirnya adalah sesudah tergelincirnya matahari. Jadi sesudah matahari bergeser ke barat, itu batas akhirnya. Maka ini terkait waktu pelaksanaan sholat Id. Kemudian apakah ada sholat sebelum dan sesudah sholat Id? Maka kata Abdullah bin Abbas, radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal fitri rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Nah, itu sholat Idul Fitri 2 rakaat
tidak sholat sebelum dan sesudah. Berarti tidak ada sholat sunnah qobliyah ya, sebelum sholat id ini Idul Fitri atau ba'diyahnya setelahnya. Maka tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat id. Maka ini penting untuk diperhatikan. Jadi ketika sholatnya di lapangan tidak perlu melaksanakan sholat sunnah selain sholat id tadi. Adapun seandainya kondisi hujan, orang dia sholat di masjid, dia datang masuk ke masjid, maka tetap dianjurkan baginya untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi untuk sholat tahiyatul masjid. Dan yang berikutnya, apakah ada adzan dan iqamah sebelum pelaksanaan sholat id? Maka jawabannya tidak ada. Sebagaimana kata Jabir bin Samurah, beliau katakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idain ghaira marrah." Aku pernah sholat id bersama Nabi tidak hanya sekali, wala marratain atau 2 kali, bi ghairi adanin wala iqamah, tanpa adzan dan iqamah. Di sini penjelasan dari Jabir bin Samurah, beliau sholat id bersama Nabi tidak hanya sekali 2 kali, artinya sering sholat id bersama Nabi. Ternyata tidak didapati Nabi itu memerintahkan untuk adzan atau iqamah sebelumnya. Karena itu tidak ada dalam hal ini sebelum sholat id adzan atau iqamah. Dan tata cara mengerjakannya atau sifat pelaksanaan sholat id. Jadi yang pertama, sholat id itu 2 rakaat. Dia adalah 2 rakaat sebagaimana riwayat Umar radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, sholatus safar rakaatan wa sholatul adha rakaatan wa sholatul fitri rakaatan. Sholat ketika safar 2 rakaat, Idul Adha 2 rakaat. Jadi wa sholat, demikian juga sholat fitri itu 2 rakaat. Yaitu sholat hari raya itu juga 2 rakaat. Kemudian takbiratul ihramnya, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Jadi sebelum membaca Al-Fatihah. Sebagaimana hadis Aisyah, beliau katakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula 7 takbir. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan salat Idul Fitri dan Idul Adha, pada rakaat pertama beliau takbir 7 kali, wa fil tsaniyah khamsan, dan di rakaat kedua 5 kali, siwa takbiratai ar-ruku, di luar takbir atau 2 takbir ruku. Maka dari sini menunjukkan bahwasanya tata cara takbir dalam pelaksanaan salat Id, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka takbirnya 7 kali. Kemudian di rakaat kedua takbirnya 5 kali selain takbir ruku. Ini merupakan pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Kemudian apakah dianjurkan mengangkat tangan ketika takbir? Apakah dianjurkan mengangkat tangan Allahu Akbar itu ketika takbir? Maka terkait dengan hal ini, mengangkat tangan ketika takbir itu hukumnya dianjurkan berdasarkan keumuman hadis Wa'il bin Hujr. Beliau katakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'at takbir. Kata Wa'il bin Hujr, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya bersamaan dengan takbir. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim beliau sebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar, salah seorang sahabat yang sangat semangat untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat tangannya pada setiap takbir. Jadi Allah Akbar takbiratul ihram angkat tangan, 7 kalinya juga angkat tangan. Ini merupakan pendapat dari Abdullah bin Umar, dan ini juga pendapat Imam Ahmad, dan di antaranya juga pendapat ulama yang lain, bahwasanya untuk takbir selain takbiratul ihram juga dianjurkan untuk mengangkat tangan. Jadi ini pendapat ulama kontemporer Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Meskipun kita katakan ada sebagian ulama yang mengatakan untuk
Tapi kita katakan berdasarkan keumuman hadis Wa'il bin Hujr atau bin Hujr bahasanya beliau menceritakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa yadayhi ma takbir. Aku melihat Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau bersama takbir, maka bisa kita katakan dianjurkan untuk mengangkat tangan dalam takbir sholat Id, baik di rakaat pertama yang 7 kali atau rakaat kedua yang 5 kali. Kemudian apakah ada doa-doa khusus di sela-sela takbir tadi? Atau membaca doa di sela-sela takbir tadi? Maka dibahas oleh para ulama, memang tidak ada penukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bacaan tertentu di sela-sela takbir. Akan tetapi datang riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya bacaannya adalah pujian kepada Allah, demikian juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga doa. Boleh juga doa. Dan ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, demikian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka tidak ada bacaan tertentu yang dinukil dari Nabi, tapi ada sahabat yang melakukannya. Maka untuk poin ini terkait mengangkat tangan atau bacaan tertentu, ya kan, di sela-sela takbir ini tak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surat, jadi membaca Al-Fatihah dan surat, di antara surat yang dianjurkan dibaca dalam sholat Id, di rakaat pertama membaca surat Qaf dan di rakaat kedua membaca surah Al-Qamar. Kalau imamnya hafal dua-duanya, ya, dia baca surat Qaf dan Al-Qamar. Kalau tidak, maka bisa membaca sebagaimana ketika sholat Jumat, rakaat pertama membaca surah Al-A'la, rakaat yang kedua membaca surah Al-Ghashiyah. Jadi ini yang dianjurkan ketika atau bacaan surat apa yang dianjurkan dibaca ketika sholat Id. Maka rakaat pertama adalah surah Qaf, rakaat kedua surah Al-Qamar, atau rakaat pertama surah Al-A'la, adapun yang kedua Al-Ghashiyah. Kemudian gerakan lainnya sama sebagaimana sholat 2 rakaat yang lain. Terus bagaimana apabila seorang ketinggalan sholat Id? Ada orang yang ketinggalan sholat Id. Maka dibahas oleh para ulama, orang yang ketinggalan sholat Id secara berjamaah hendaknya sholat 2 rakaat. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah beliau sebutkan dalam sahihnya ada bab apabila seorang ketinggalan sholat Id maka sholat 2 rakaat. Ini merupakan pendapat Atha rahimahullah taala. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar disebutkan bahwasanya berdasarkan judul bab yang dibuat oleh Imam Bukhari tadi menunjukkan disyariatkannya sholat Id bagi orang yang ketinggalan secara jamaah, baik karena ada udzur ataupun tidak. Yang kedua, menggantikan sebanyak 2 rakaat. Jadi menggantikannya sebanyak 2 rakaat. Karena itu Imam Malik katakan setiap orang yang sholat Id sendirian, baik laki-laki ataupun perempuan, maka menurut beliau dia juga takbir 7 kali pada rakaat pertama. Kemudian setelah itu dia membaca Al-Fatihah dan surat, dan ketika rakaat kedua juga dia takbir 5 kali. Jadi dia takbir 5 kali. Jadi tata caranya sama seperti sholat Id biasa. Ini bagi orang yang ketinggalan sholat Id, atau misalkan masa pandemi nggak ada sholat Id, misalkan dia sholat Id di rumah, ya caranya seperti tadi. Kemudian bagaimana apabila orang dia meninggalkan takbir tadi, takbir yang 7 kali atau takbir yang 5 kali? Maka apabila seorang dia meninggalkannya baik secara sengaja ataupun lupa, maka tidak membatalkan sholat tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, karena mereka katakan takbir ini hukumnya sunnah, jadi hukumnya dianjurkan. Dan
Jadi hukumnya dianjurkan, seandainya tidak pun tidak mengapa, kan tapi ya jangan ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya khutbah Id atau khutbah hari raya. Maka setelah sholat selesai, hendaknya ada khutbah berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas. Beliau katakan, "Syahidul Id ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman fa kulluhum kanu yusalluna qabla khutbah." Aku pernah menghadiri sholat Idnya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka semuanya sholat lebih dulu sebelum khutbah. Beda dengan sholat Jumat, khutbah dulu baru sholat Jumat. Nah, untuk sholat Id, yaitu pelaksanaannya adalah sholat dulu, kemudian qabla khutbah, sebelum khutbah. Maka inilah sunnah yang dipraktekkan oleh para sahabat dan para ulama terdahulu. Jadi para ulama terdahulu. Dan hendaknya para khatib yang memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, itu untuk memberikan wasiat yang terbaik bagi kaum muslimin. Kemudian dibahas oleh para ulama, khutbah ini berapa kali? Sekali atau 2 kali? Maka ada 2 pendapat dalam hal ini. Pendapat jumhur atau mayoritas para ulama, khutbah Id 2 kali dikiaskan dengan khutbah Jumat. Adapun sebagian ulama katakan bahwasanya khutbah Id itu hanya sekali. Maka ada perbedaan dalam masalah ini, ya. Kalau jumhur mengatakan khutbah Id ini dikiaskan dengan khutbah Jumat, maka 2 kali. Adapun sebagian ulama katakan hadis yang menjelaskan khusus khutbah Id 2 kali itu tidak sahih, sehingga khutbah Id itu hanya sekali. Kemudian bagaimana jika hari raya atau sholat Id bertepatan dengan hari Jumat? Ini apabila bertepatan dengan hari Jumat. Apabila pelaksanaan sholat Id baik Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, maka bagi orang yang melaksanakan sholat Id tidak wajib sholat Jumat lagi. Jadi maka kalau dia sudah sholat Id tidak wajib sholat Jumat. Akan tetapi hendaknya bagi imam atau masjid tetap mengadakan sholat Jumat. Supaya apa? Orang yang ingin sholat Jumat dan dia atau yang belum sholat Id serta ingin sholat bersamanya, maka bisa melaksanakannya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, beliau katakan, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idah." Pada hari ini telah berkumpul 2 hari raya pada kalian. Ini dalil hari Jumat juga hari raya. Faman sa'a ajza'ahu 'anil Jum'ah wa inna mujahidun. Maka siapa yang ingin, sesungguhnya tidak wajib Jumat baginya, akan tapi kami berkumpul untuk melaksanakannya. Jadi berkumpul untuk melaksanakannya. Namun bagi orang yang dia tidak sholat Jumat karena sudah sholat itu bukan berarti gugur sholat duhurnya, dia tetap melaksanakan sholat duhur. Jadi apabila seorang misalkan hari raya sholat Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, orang dia saya pilih nggak sholat Jumat, tapi tetap ya yang terbaik sholat Jumat juga, maka bukan berarti dia gugur kewajiban untuk sholat duhurnya, tetap baginya untuk melaksanakan sholat duhur apabila seorang pilih tidak sholat Jumat. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu ucapan selamat. Maka terkait dengan hal ini disebutkan oleh para ulama, di antara Jubair bin Nufair, beliau katakan, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumal Id yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum." Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sebagian mereka bertemu dengan sebagian yang lain, maka mereka mengucapkan ucapan selamat, taqabbalallahu minna wa minkum wa minka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan ibadah kamu. Jadi amal ibadahku dan ibadah kamu. Maka ini di antara ucapan para sahabat tatkala mereka bertemu. Karena itu jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di sisa waktu bulan Ramadan tahun ini, kita sudah hari di 23, maka kita benar-benar bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
kekurangan yang telah lewat biar saja sejak hari ini kita perbaiki dengan sungguh-sungguh. Maka sisa-sisa hari, sisa-sisa malam di bulan Ramadan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai malamnya habis untuk tidur, tiap malam habis untuk tidur, hanya waktunya ya kan, hanya tarawih saja misalkan. Alhamdulillah ini kebaikan. Akan tapi manfaatkan 10 hari terakhir, terutama 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak sholat, memperbanyak membaca Al-Quran. Allah a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kajian ringkas kita siang hari ini terkait fikih pelaksanaan sholat Id. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik, ya Mas, kalau tadi sudah dibawakan oleh beliau bagaimana cara sholat Id, kemudian apa sunnah dan adat kita menjelang Id, dan insya Allah walaupun setahun 2 kali saja bersolat Id ya, 2 kali insya Allah ini bisa menjadi penyemangat kita dan kita sesuai dengan sunnah dan adat yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, para jamaah sekalian memuliakan, apabila ada yang hendak ditanyakan atau didiskusikan dipersilakan. Ustaz, kalau kan ada anggapan sholat Id itu karena suatu kemenangan setelah kita berpuasa selama 30 hari yang menunaikan sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak puasa atau puasanya bolong-bolong atau dia mempunyai kewajiban untuk sholat Id tadi? Iya, ada pertanyaan. Ini sholat Id ini kan terkait dengan setelah melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Bagaimana hukum orang yang dia puasanya bolong-bolong ya? Apakah dia tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat Id atau diwajibkan? Jawabannya iya. Jadi sholat Id ini ibadah sendiri, puasa juga ibadah sendiri. Adapun kalau orang dia puasa Ramadan yang bolong-bolong, dilihat dia meninggalkannya ada uzur atau tidak. Kalau meninggalkannya karena ada uzur, baik itu sakit, safar, maka ini diqadha, diganti di hari yang lain. Tapi kalau uzurnya tidak bisa hilang karena tua, nggak mampu puasa, atau sakit yang nggak mungkin diharapkan kesembuhannya dan nggak mampu puasa, maka dia bayar fidyah. Ini terkait orang-orang yang dapat uzur nggak berpuasa. Adapun kalau dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, sengaja nggak puasa, maka dia telah melakukan dosa besar. Jadi dia mampu berpuasa, tapi sengaja nggak puasa, dia telah melakukan dosa besar dan wajib bertaubat kepada Allah dan mengqadhanya. Dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengqadhanya. Adapun salat kita apakah tetap dianjurkan atau menurut sebagian ulama diwajibkan? Jawabannya iya. Jadi jawabannya iya, dia dalam hal ini memang benar. Ini di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Jadi hari rayanya itu setelah melaksanakan suatu ibadah dan diawali dengan ibadah. Jadi Idul Fitri, kenapa seorang senang? Jadi seolah-olah orang itu meluapkan kegembiraan karena bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyelesaikan ibadah puasa 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, maka ada syariat hari raya. Nah, hari raya diawali dengan ibadah, diawali dengan sholat. Demikian juga ketika Idul Adha, orang sebelumnya juga puasa, misalkan puasa Arafah, ya. Kemudian setelah itu seorang dia berhari raya dan diawali juga dengan ibadah. Maka dalam Islam itu kemenangan, kebahagiaan itu tatkala seorang dia bisa taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisawab. Baik, syukur Ustaz. Ada lagi mungkin? Ya, Ustaz Abdullah. Tadi kan dijelaskan kalau untuk sholat sunnah sebelum Idul Fitri itu tiada ya? Iya. Tiada. Tapi bagaimana kalau misalkan pelaksanaannya di masjid, kemudian orang itu melaksanakan tahiyat di masjid? Baik, ya, tadi disampaikan bahwasanya sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat Id tidak ada. Dan bagaimana apabila pelaksanaan sholatnya di masjid karena ada uzur, hujan atau yang lain, maka tetap dianjurkan baginya ketika masuk ke masjid untuk sholat tahiyatul masjid. Maka tadi sudah disinggung, kecuali apabila pelaksanaan sholat itu di masjid, maka ketika seorang dia masuk ke masjid,
maka di sini dia akan sholat tahiyatul masjid. Dan hadis tadi, riwayat tadi menunjukkan Nabi sholat idnya nggak di masjid. Oleh karena itu sahabat ceritakan, aku tidak hanya sekali dua kali sholat id bersama Nabi yang nggak pernah, yaitu sholat sebelumnya atau sesudahnya. Maka ini menunjukkan memang kebiasaan di zaman Nabi sholat idul fitrinya bukan di masjid, akan tapi di lapangan. Sehingga sahabat yang menukilnya menyatakan atau menceritakan tidak ada sholat sunnah sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu apabila ada uzur karena hujan atau yang lain sehingga sholat idnya di masjid, apakah tetap dianjurkan ketika masuk ke masjid sholat tahiyatul masjid? Jawabannya iya. Berdasarkan pernah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atayn." Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah kepada Ustaz Didi. Alhamdulillah, demikian maka berakhir kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah semoga pada Ustaz yang sudah bersamai kita selama Ramadan setiap hari Rabu, semoga kita semua dan Ustaz khususnya mendapatkan